Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-9. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, kini seluruh perhatian di kedua belah pihak ditujukan kepada Mahesa Agni. Ujung pedang yang mengarah ke dadanya menjadi bergetar oleh kemarahan yang meluap-luap di dada orang yang memeganginya. "Sebenarnya aku tidak ingin bersungguh-sungguh," berkata orang itu. "Tetapi sikapnya benar-benar membuat aku muak." Mahesa Agni tidak menyahut, tetapi ketika ujung pedang itu maju mendekati dadanya, ia melangkah surut. "Jangan!" teriak cantrik itu. "Akulah yang bertanggung jawab." Tetapi orang yang mengacungkan pedang itu tertawa menyakitkan hati untuk melontarkan kemarahannya. "Persetan, kalian terlampau lambat mematuhi perintahku." Sebuah desir yang tajam menyambar jantung cantrik itu pula. Sejenak ia seakan-akan membeku di tempatnya. Sedang orang yang mengancam Mahesa Agni itu maju semakin dekat. "Hentikan! Hentikan!" Tetapi orang itu menggeleng. "Aku bunuh orang ini." "Jangan curang!" Yang kemudian berteriak justru pemimpin rombongan orang-orang Kediri yang sedang dikejar-kejar itu. "Tidak ada gunanya kalian membunuhnya. Kepalanya tidak dapat kau tukarkan dengan keping-keping uang." "Persetan, aku tidak memerlukan uang terlampau banyak. Kepala-kepala kalian sudah cukup. Tetapi aku ingin mendapat kepuasan atas kegilaan orang Singasari ini." Cantrik yang bersama Mahesa Agni itu pun hampir saja meloncat menyerbu. Tetapi beberapa orang bersama-sama menghalanginya dengan senjata teracung pula. "Gila! Gila! Gila!" ia berteriak. Tetapi suaranya yang parau itu sama sekali sudah tidak dihiraukannya lagi. Agaknya orang Kediri yang mengancam Mahesa Agni itu sudah benar-benar kehilangan kesabaran, sehingga ia sama sekali sudah tidak berminat untuk melepaskannya lagi. Cantrik Padepokan Panji Bojong Santi itu memejamkan matanya ketika ia melihat orang Kediri itu mengayunkan pedangnya. Ia sendiri sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mencegahnya, karena 3 orang lawannya masih berjajar di hadapannya dengan senjata siap untuk membelah dadanya. Tetapi cantrik itu hanya memejamkan matanya sekejap. Ketika ia membuka matanya perlahan-lahan, ia mengerutkan keningnya, kemudian mengejapkan matanya berkali-kali. Ia masih melihat Mahesa Agni melangkah surut, sedang orang Kediri itu masih saja memegang senjatanya sambil melangkah maju. Sekali lagi cantrik itu melihat orang Kediri itu mengayunkan pedangnya.
deras sekali dan sekali lagi matanya setengah terpejam. Tetapi kini ia melihat samar-samar apa yang telah terjadi. Ayunan pedang orang Kediri itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Mahesa Agni, meskipun tampaknya ia tidak menghindar. Kini cantrik itu memandangnya dengan mulut ternganga. Ia hanya melihat Mahesa Agni seakan-akan menggeliat. Tetapi ia sudah bebas dari serangan lawan yang menggetarkan itu. Lawannya dengan demikian menjadi semakin marah, tetapi juga semakin bernafsu. Senjatanya kemudian terayun-ayun tidak menentu, tetapi ia masih tetap tidak berhasil mengenai Mahesa Agni. Mahesa Agni pun kemudian berputar beberapa langkah, dan tiba-tiba saja serangan itu terhenti. Semua mata memandang kedua orang itu dengan tanpa berkedip. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya kepada matanya sendiri. Tetapi akhirnya mereka benar-benar harus melihat kenyataan itu. Pedang itu telah beralih tangan. Kini Mahesa Agni lah yang bersenjata. Seperti lawannya, maka kini Mahesa Agni lah yang mengacungkan pedangnya ke arah dada. Tetapi Mahesa Agni tidak mengayun-ayunkan pedang itu. Membabi buta. Hal itu benar-benar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Kediri dan bahkan oleh cantrik kawan seperjalanannya. Sejenak mereka tercengang, seakan-akan terpukau menyaksikan suatu keajaiban. Sekarang bagaimana? Terdengar suara Mahesa Agni. Lawannya berdiri tegak seperti patung. Ialah orang yang paling tidak mengerti menghadapi keadaan itu. Tiba-tiba saja ia merasa pergelangan tangannya seakan-akan patah. Kemudian dalam sekejap senjatanya telah berpindah tangan. Apa orang ini mempunyai ilmu hantu atau iblis? Desisnya di dalam hati. Pertimbangkan baik-baik, berkata Mahesa Agni. Kalian tetap akan menangkap buruan kalian atau tidak? Sejenak tidak seorang pun menyahut. Namun kemudian pemimpin rombongan orang-orang yang sedang berburu itu menjawab, "Persetan dengan permainan sihirmu. Kami tetap dalam pendirian kami. Orang-orang ini harus kami kuasai." "Aku tidak sedang bermain sihir," sahut Mahesa Agni. Kemudian katanya, "Lihat, aku tidak menyihirnya." Kedua tangannya pun kemudian bergerak pula. Yang satu menggenggam tangkai pedang yang dirampasnya itu, yang lain pada daunnya. Sejenak kemudian pedang itu pun patah menjadi dua. Sekali lagi mereka yang menyaksikan hal itu menjadi berdebar-debar. Namun ternyata bahwa kedua orang prajurit yang menyertai rombongan orang-orang yang menyusul itu pun bukan penakut yang mudah menjadi putus asa. "Persetan! Persetan! Ayo, kita binasakan dahulu orang itu!" Kedua orang prajurit itu pun kemudian bersama-sama menyerbu Mahesa Agni. Senjata-senjata mereka berputaran seperti baling-baling. Sedang orang yang telah kehilangan pedangnya itu pun melangkah surut beberapa langkah. Cantrik kawan seperjalanan Mahesa Agni dan seluruh rombongan orang-orang Kediri yang lain seakan-akan sadar pula dari mimpi mereka. Dengan serta-merta mereka pun menyiapkan diri dan menyerang lawan-lawan mereka yang paling dekat. Perkelahian pun berkobar kembali, tetapi kini keadaan menjadi jauh berbeda karena kedua prajurit Kediri bersama-sama berkelahi melawan Mahesa Agni. Maka kawan-kawannya yang lain tidak segera dapat menguasai lawannya.
Tetapi perkelahian itu pun tidak berlangsung lama. Mahesa Agni yang kemudian bersenjatakan pedang yang telah patah, dalam waktu yang singkat telah berhasil melemparkan senjata kedua prajurit yang mengeroyoknya. Bahkan dengan sentuhan tangan kirinya, seorang dari mereka terpelanting jatuh meskipun segera berhasil bangkit kembali. "Nah, apa katamu?" bertanya Mahesa Agni. "Apakah kalian masih akan berkelahi terus?" Sekali lagi pertempuran itu terhenti. Orang-orang yang sedang memburu mangsanya itu pun menjadi berdebar-debar. Kini mereka melihat suatu kenyataan bahwa orang yang dianggapnya tidak mampu untuk ikut di dalam perkelahian, bahkan yang akan dijadikan tanggungan oleh orang-orang yang sedang mengejar mereka, yang menyingkir dari Kediri itu, ternyata seorang yang mempunyai kemampuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kini agaknya orang itulah yang akan menentukan akhir dari perkelahian itu. "Kalian dapat memilih," berkata Mahesa Agni selanjutnya. "Bertempur terus dengan akibat yang paling parah bagi kalian, atau kalian mengurungkan niat kalian dan melepaskan orang-orang yang sedang mencari dunianya yang paling sesuai bagi dirinya ini." "Tetapi itu suatu pengkhianatan," potong salah seorang prajurit itu. "Memang dalam keadaan yang wajar, tindakan mereka tidak dapat dibenarkan," berkata Mahesa Agni. "Tetapi Kediri kini menghadapi masa darurat. Tindakan Baginda terlampau menyinggung perasaan para pendeta dan olah tapa. Itulah yang telah memaksa mereka memilih antara dua kerajaan yang bertentangan." "Singasari ikut dalam kesalahan ini," jawab prajurit itu pula. "Kalau Singasari tidak menampung mereka, maka mereka tidak akan berbuat demikian." Singasari memandangnya dari segi lain. Singasari mengerti kesulitan para pendeta dan olah tapa itu. Karena itulah, maka Singasari dapat menerima mereka. "Omong kosong. Justru Singasarilah yang menghasut rakyat Kediri, karena Singasari sendiri sudah siap untuk memberontak." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sekilas terbayang wajah Ken Arok yang tegang, duduk di atas singgasana didampingi oleh kedua istrinya. Ken Dedes duduk sambil menundukkan kepalanya, dan Ken Umang yang menengadahkan wajahnya sambil tersenyum asam. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, namun ia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak dapat mencampur baurkan persoalan-persoalan pribadi dengan persoalan yang jauh lebih besar." "Kisanak," berkata Mahesa Agni kemudian, "memang pandangan kita sukar diketemukan. Kau orang Kediri dan aku adalah orang Singasari. Karena itu, maka marilah kita bicarakan saja apa yang kita hadapi sekarang. Aku minta kau lepaskan orang-orang itu memilih jalannya sendiri." Kedua prajurit itu menggeram, tetapi mereka sudah tidak bersenjata lagi. Mereka tidak akan mampu melakukan perlawanan terhadap Mahesa Agni. Selagi mereka masih bersenjata, mereka tidak dapat mengalahkannya, apalagi kini. "Jangan memaksa kami berbuat terlampau jauh," berkata Mahesa Agni. Pemimpin rombongan orang-orang yang menyusul orang-orang Kediri yang menyingkir itu pun menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, orang-orang yang merasa dirinya dikejar-kejar itu pun hampir serentak berteriak, "Binasakan mereka! Jangan biarkan mereka lolos! Mereka pasti akan membantai pula lain kali! Ya, bunuh mereka! Bunuh mereka!" teriak yang lain. Orang-orang yang mengejar orang-orang Kediri yang melarikan diri itu kini berada dalam keadaan sebaliknya.
Kini merekalah yang merasa diri mereka diburu oleh orang-orang itu, sedangkan mereka sama sekali tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka pasti tidak akan dapat melawan. Orang yang mematahkan pedang itu mampu berkelahi seperti hantu, sehingga kedua prajurit yang bertempur bersama itu pun tidak mampu berbuat apa-apa menghadapinya, meskipun ia hanya bersenjatakan sebilah pedang yang telah dipatahkannya sendiri. Tetapi untuk membiarkan diri mereka dibunuh, mereka sama sekali tidak akan rela. Karena itu, sejenak mereka dicekam oleh ketegangan. Mereka menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Namun dalam pada itu, terdengar Mahesa Agni berkata, "Biarlah mereka pergi. Kita baru menjumpai mereka untuk pertama kali. Tetapi apabila kita menjumpainya di lain kali dalam tindakan yang serupa, maka kita tidak akan memaafkannya." "Tidak, jangan dilepaskan!" teriak salah seorang. Mahesa Agni mengerutkan keningnya ketika terpandang olehnya wajah Cantrik yang keheran-heranan itu dan bahkan kebingungan. Ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Cantrik itu terperanjat. Dalam kebingungan ia menjawab, "Terserah kepadamu." "Nah," berkata Mahesa Agni, "begitulah pendapatku. Biarlah kali ini menjadi peringatan bagi mereka. Peringatan terakhir." "Tetapi yang mereka lakukan kali ini bukan yang pertama," berkata pemimpin rombongan orang-orang Kediri yang sedang menyingkir itu. "Kita tidak dapat dengan mutlak menyalahkan mereka. Yang mereka lakukan telah dibenarkan oleh pimpinan pemerintahan Kediri, sehingga dengan demikian sebagian dari kesalahan dan tanggung jawab mereka atas perbuatan ini telah diambil oleh pimpinan pemerintahan. Jika demikian, maka tindakan mereka yang akan datang pun salah mereka. Kami telah memberikan pertimbangan sebagai peringatan terakhir," jawab Mahesa Agni. "Karena itulah, maka untuk yang bakal terjadi, pertimbangan kita akan lain." Sejenak orang-orang itu terdiam, tetapi mereka sadar bahwa apabila orang itu tidak ikut campur dalam persoalan ini, mereka pasti akan berhasil dibinasakan oleh pemburu-pemburu itu. Karena itu, maka akhirnya pemimpin rombongan itu berkata, "Baiklah, kami serahkan keputusan kepadamu. Apa yang baik menurut pertimbangan Kisanak akan baik pula untuk kami. Tetapi perlu kami peringatkan bahwa kami masih akan menempuh perjalanan sampai kami memasuki telatah Singasari. Kami masih belum tahu apakah yang bakal terjadi di perjalanan kami. Kalau orang-orang yang dilepaskan ini mencari jalan lain dan mencegat kami selagi kami sudah tidak bersama-sama dengan kalian, maka nasib kamilah yang menjadi terlampau jelek." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia dapat mengerti kekhawatiran orang-orang yang sedang berusaha menyingkir dari Kediri itu. Karena itu, bagaimanapun juga Mahesa Agni ingin segera bertemu dengan Witantra. Namun ia berkata, "Baiklah, kami akan mengawani kalian sampai ke perbatasan, sampai kalian keluar dari hutan ini dan berada di lingkungan telatah Singasari. Kalian akan segera menjumpai pusat penjagaan yang akan dapat menampung kalian." Pemimpin rombongan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kalau demikian, aku akan mengucapkan diperbanyak terima kasih. Aku tidak berkeberatan. Apapun yang akan kalian putuskan atas orang-orang yang memburu kami ini, biarlah mereka kembali," berkata Mahesa Agni. "Mereka akan membawa pengalamannya. Tidak seharusnya mereka berburu manusia,
mengejar harta benda yang dibawanya dan harga kepalanya. Mereka yang mengejar orang-orang Kediri itu sama sekali tidak menyahut. Mereka berdiam diri sambil berdiri tegang di tempatnya. "Nah, kembalilah ke Kediri," berkata Mahesa Agni. "Belajarlah menghargai kebebasan seseorang. Kalau Kediri tidak bertindak berlebih-lebihan, aku kira tidak akan ada arus manusia yang mengalir ke Singasari." Tidak seorang pun yang menjawab, tetapi tidak semua orang di antara mereka yang dapat mengerti keterangan Mahesa Agni. Ada di antara mereka yang sama sekali terbungkam, tetapi gejolak di dalam dadanya menyalakan dendam tiada taranya. Terasa dada mereka membara ketika mereka mendengar Mahesa Agni berkata, "Kisanak yang akan melanjutkan perjalanan ke Singasari, silakan segera berkemas, waktuku tidak terlampau banyak." Seperti tergugah dari cengkaman mimpi yang dahsyat, mereka pun segera mengemasi barang-barang mereka. Orang-orang yang semula menggenggam senjatanya, sebagian telah menyarungkan senjata itu dan membantu mengatur barang-barang mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak lengah. Di antara mereka masih juga ada yang menggenggam senjata telanjang di tangan. Mahesa Agni dan Cantrik kawan seperjalanannya telah berdiri di antara orang-orang yang akan pergi ke Singasari itu. Mahesa Agni yang mempunyai penglihatan yang tajam, bukan saja penglihatan lahiriah, masih melihat beberapa orang yang tidak ikhlas melepaskan buruannya. Namun demikian, beberapa orang yang lain perlahan-lahan mulai menilai diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat tujuan orang-orang yang menyeberang ke Singasari. Memang orang-orang yang menyingkir dari Kediri ke Singasari bukanlah jalan yang paling baik. Tetapi mereka tidak dapat memilih. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyingkir karena keselamatan dan kebebasan mereka terancam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Sri Rajasa dari Singasari memang berusaha memanfaatkan keadaan. Dibentuknya kelompok-kelompok yang diserahi tugas untuk menampung orang-orang Kediri dan bahkan agak memanjakannya. Sehingga apabila berita tentang orang-orang Kediri itu menggema kembali ke daerah asal mereka, maka hal itu akan merupakan rangsang bagi yang masih tinggal untuk pergi ke Singasari. Dengan demikian Ken Arok telah mematangkan keadaan. Pasukannya telah tersebar di segala penjuru, bukan sekedar mengawasi penampungan orang-orang Singasari, tetapi mereka siap mengalir masuk ke daerah Kediri, seperti air yang tertampung oleh bendungan yang hampir pecah. Sementara itu, orang-orang yang akan pergi ke Singasari itu telah siap untuk berangkat. Karena itu, maka Mahesa Agni berkata sekali lagi kepada orang yang mengejar mereka yang masih membeku di tempatnya, "Kenapa kalian masih berada di sini? Pergilah, dan jangan kau coba untuk berbuat seperti kali ini. Kalau aku melihat kalian sekali lagi berburu manusia, maka aku tidak akan dapat memaafkan kalian sekali lagi." Beberapa pasang mata seakan-akan membara karenanya, tetapi beberapa pasang yang lain menjadi suram. "Cepat, pergilah!" bentak Cantrik kawan Mahesa Agni. Pemimpin rombongan orang-orang itu pun mengerutkan keningnya. Ditatapnya Cantrik yang bersenjata pedang pendek itu tajam-tajam. Namun Cantrik itu maju beberapa langkah. "Kenapa kau memandang aku seperti itu?"
Pemimpin itu tidak menjawab, tetapi dipalingkannya wajahnya kepada orang-orangnya. Marilah kita kembali. Orang-orang itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke kuda masing-masing. Tetapi masih ada juga di antara mereka yang berpaling pula. Sorot matanya memancarkan dendam yang tersimpan di dalam hati. Kekecewaan dan kegelisahan bercampur baur. "Hei, kenapa berpaling?" bertanya cantrik itu. Tetapi seorang yang berbulu lebat di dadanya justru berhenti. Orang yang kasar itu tidak dapat menahan hatinya mendengar bentakan-bentakan yang menyakitkan hati. Namun cantrik itu pun benar-benar seorang yang cepat digulat oleh perasaannya. Tiba-tiba saja ia memburunya sambil berkata, "Kau masih akan melawan?" Orang itu tidak menjawab. Baik, baik. Mari kita selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin berbuat licik. Kau dan aku lepas dari semua persoalan yang pernah terjadi. Orang itu ragu-ragu sejenak. Ternyata cantrik itu bukan orang kebanyakan pula. Ia sudah menyaksikan bagaimana ia bertempur dengan pedang pendeknya. Namun sebelum orang berbulu lebat itu mengambil keputusan, pemimpinnya sudah mendahuluinya. "Kita tinggalkan neraka ini." Orang berbulu lebat itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berbalik dan berjalan ke kudanya. Sejenak kemudian orang itu telah meloncat seorang demi seorang. Kemudian berpacu meninggalkan mangsa yang lepas dari mulutnya. Karena kebetulan sekali ada seorang yang bernama Mahisa Agni bersama seorang cantrik di antara mereka. Sesaat mereka yang tinggal menyaksikan debu yang putih mengepul dari kaki-kaki kuda yang berlari kencang itu. Namun sejenak kemudian mereka menyadari keadaan mereka sendiri. Dengan demikian mereka menjadi semakin sibuk dalam mengemasi barang-barang masing-masing. Tanpa sesadarnya, Mahisa Agni selalu memperhatikan gadis yang dengan tergesa-gesa menyiapkan beberapa barang-barangnya. Bahkan seperti tergerak oleh tenaga yang tidak dimengertinya, Mahisa Agni pun mendekatinya. Dan perlahan-lahan ia berkata, "Apakah aku dapat membantu?" "Oh." Sepercik warna merah membayang di wajah gadis itu. Sambil tersipu-sipu ia berkata, "Sudah selesai." "Tetapi siapakah yang akan membawa barang-barang itu nanti?" "Ayah," berkata gadis itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia sadar bahwa gadis itu pasti tidak hanya seorang diri. Ia berjalan di antara rombongan itu bersama ayahnya, dan bahkan mungkin ia sama sekali bukan seorang gadis, tetapi di antara laki-laki itu terdapat suaminya. Tetapi sebelum Mahisa Agni bertanya lebih lanjut, seorang laki-laki yang justru sudah terlampau tua mendekatinya sambil berkata, "Aku akan membawa barang-barangnya, selebihnya yang dapat dibawanya sendiri." "Oh." Mahisa Agni mengangguk-angguk, tetapi orang itu pun telah terlalu tua untuk membawa barang-barang yang meskipun tidak terlampau banyak. Namun Mahisa Agni tidak bertanya lebih jauh. Dibiarkannya gadis itu dan juga orang-orang lain menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Kemudian pemimpin rombongan itu pun berkata, "Kita sudah selesai. Marilah kita meneruskan perjalanan."
Beberapa orang di dalam rombongan itu segera mengangkat barang masing-masing. Ada di antara mereka yang membawa seekor kuda untuk membawa beban masing-masing. Tetapi laki-laki tua itu membawa barang-barangnya di atas pundaknya. Sebagian dari barang-barangnya itu telah dibawa pula gadis yang menyebut dirinya anaknya. Tetapi agaknya barang-barang itu terlampau berat bagi mereka berdua, sedang orang-orang lain telah sibuk dengan milik mereka sendiri-sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.